Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara, dalam persekutuan Suara Pertobatan. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Hari ini secara khusus kami ingin merenungkan kembali tentang rahasia-rahasia keberhasilan di dalam hidup kami, belajar dari raja-raja Israel. Perbuatan Tuhan yang besar pada masa itu juga merupakan pelajaran bagi kami yang hidup zaman sekarang ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, saya harap saudara ada dalam keadaan sehat dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Semoga program ini boleh menjadi teman di kala kesepian, memberi semangat di kala lesu, memberi kekuatan di saat lemah, menghibur di saat berduka, menyembuhkan di kala sakit, memberi penerangan di kegelapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kedua kitab Perjanjian itu merupakan referensi bagi orang percaya. Yang perlu kita sadari pada waktu kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, apa yang dituliskan di dalamnya merupakan kaitan dengan tema keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita belajar dari Raja Uzia, seperti tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal 26. 2 Tawarikh pasal 26. Pasal ini terdiri dari 23 ayat, bisa dibagi atas dua bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai 15 adalah sebuah cerita sukses. Tetapi ayat 16 dan seterusnya adalah cerita kegagalan. Apa yang menyebabkan Raja Uzia berhasil dan apa pula yang menyebabkan kegagalannya merupakan tema yang relevan, yang penting juga dalam kehidupan kita sekarang. Kita bisa belajar baik dari keberhasilan maupun dari kegagalan Raja Uzia. Baik, kita masuk bagian pertama, cerita keberhasilan. Kisah keberhasilan Raja Uzia. Saya percaya keberhasilan Raja Uzia sangat cocok untuk dijadikan sebuah film atau kisah sinetron. Kenapa tidak? Ia adalah seorang yang masih muda usia, 16 tahun. Ia sudah diangkat menjadi raja. Ia seorang pemuda yang memiliki kemampuan komunikasi, kepekaan sosial, yang memiliki hikmat dan bijaksana yang menyenangkan hati rakyatnya. Ia pastilah menjadi figur idola bagi rakyatnya, khususnya pemuda dan pemudi. Apa yang membuat Uzia berhasil? Jabatan sebagai raja bukanlah suatu jabatan yang gampang. Menjadi raja artinya ia adalah kepala pemerintahan, bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Ia juga adalah hakim tempat rakyatnya mengadu. Kehidupannya bukan hanya segi kemewahan di istana, tetapi juga menyangkut masalah pemerintahan, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial budaya, dan masalah keamanan. Ada banyak masalah-masalah pemerintahan yang Raja Uzia harus tangani, harus ambil keputusan. Tetapi di dalam kesemuanya itu, ia dicatat sebagai seorang raja yang berhasil. Apa yang membuat ia berhasil? Kuncinya ayat 4 dan ayat 5. Saya bacakan demikian.
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Rahasia keberhasilannya bukan karena Uzia gagah, bukan karena ia pintar, bukan karena ia berhikmat, tetapi rahasia keberhasilannya adalah penyertaan Tuhan di dalam hidupnya yang membuat ia berhasil dalam segala usahanya. Kenapa Tuhan menyertainya? Karena ia melakukan apa yang benar. Ia mencari Allah selama hidup keberhasilannya itu. Saudara, rahasia keberhasilan Uzia adalah juga rahasia keberhasilan setiap orang percaya. Masa dulu, masa kini, bahkan pada masa kita hidup sekarang ini. Penyertaan Tuhan. Apakah harta yang paling berharga dimiliki oleh Raja Uzia pada waktu itu? Apakah emas, perak, batu permata, kambing domba, tepung gandum, minyak zaitun, atau daerah jajahan yang luas? Bukan itu semuanya. Tetapi hartanya yang paling besar adalah hubungan yang indah, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, itu adalah harta kita yang paling berharga. Bukan emas, perak, atau batu permata. Harta benda materi. Karena semuanya itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Segala sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang tampak oleh mata, adalah sesuatu yang bisa hilang pada waktu. Kalau kita melihat rumah yang bisa dilihat mata, satu waktu bisa lenyap karena terbakar, karena gempa, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa melihat kekasih kita dengan mata kepala kita sendiri berdiri di depan kita, suatu waktu kekasih kita itu akan tidak ada lagi. Kita pun tidak akan ada lagi. Pada satu saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Raja Uzia memiliki harta, pangkal dari segala harta, yaitu penyertaan Tuhan. Walau ia masih muda, Tuhan memberi hikmat kepadanya untuk memimpin kerajaannya selama 52 tahun. Masa yang panjang, masa yang gemilang. Raja Uzia suka pada pertanian. Ia menggali banyak sumur, mendirikan menara-menara di padang gurun. Dia mengolah dataran rendah ataupun dataran tinggi. Dia mengolah tanah subur di gunung-gunung. Ia memiliki petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur. Ternaknya banyak. Dalam bidang pertahanan keamanan, ia mendirikan menara di beberapa penjuru kota. Dia membuat organisasi angkatan bersenjata yang kuat. Jumlah perwiranya 2.600 orang. Jumlah prajuritnya terdiri dari 307.500 orang. Semuanya orang yang gagah perkasa dalam berperang. Dalam bidang teknologi persenjataan, dia punya insinyur, menciptakan teknologi baru, menciptakan alat perang yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Ia tempatkan senjata itu di atas menara-menara dan penjuru-penjuru kota. Nama Raja Uzia termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Ia seorang yang berhasil. Penyertaan Tuhanlah yang membuat seorang berhasil. Pernyataan ini bukan hanya berlaku bagi Uzia, tetapi berlaku umum dalam keseluruhan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yusuf berhasil dalam pekerjaannya karena Tuhan menyertainya. Daniel berhasil dalam pekerjaannya oleh karena ada penyertaan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab berhasil karena ada penyertaan Tuhan. Kenapa ada penyertaan Tuhan dalam diri mereka? Karena mereka takut akan Tuhan, mereka mencari Tuhan. Berulang-ulang kita telah mendengar Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nomor satukan Tuhan. Jangan nomor duakan, apalagi nomor tigakan. Tuhan harus menjadi nomor satu, maka Tuhan menyediakan berkat-berkat yang kita butuhkan untuk hidup ini. Tuhan memberikan keberhasilan bagi kita. Tuhan menyertai orang-orang percaya
pada masa perjanjian lama, pada masa perjanjian baru. Tuhan menyertai orang-orang percaya zaman dulu dan masa kini, karena mereka takut akan Tuhan. Janganlah kita salah mengerti, menganggap keberhasilan itu bersifat harta benda materi semata. Tidak, saudara, harta benda materi adalah nomor 2, nomor 3 dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan memiliki berbagai dimensi. Selain kebutuhan hidup sehari-hari, kita butuhkan kesehatan. Tetapi yang terutama kita butuhkan adalah sukacita damai sejahtera dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Mazmur 112 mengatakan, bagi orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di muka bumi. Dalam Mazmur 128 dikatakan, bagi seorang yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon anggur, dan anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun. Ada kehidupan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan orang percaya. Ada kehidupan yang gemilang bagi keluarganya. Saya percaya kita semua menginginkan hal ini. Ada, amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah melihat bagian pertama dari kitab Tawarikh 2 pasal 26 ayat 1 sampai dengan 15. Cerita sukses Raja Uzia. Sekarang kita memasuki bagian kedua, ayat 16 dan seterusnya. Cerita kegagalan Raja Uzia. Kenapa kehidupan Uzia tidak mencapai happy ending? Akhir cerita yang berbahagia. Tetapi justru pada bagian akhir, di sana terjadi kegagalan. Kenapa ia gagal pada bagian akhir? Jawabannya ada dalam ayat 16 sampai dengan 21. Saya bacakan demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang, bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Keberhasilan 52 tahun sebagai raja membutakan mata Uzia akan latar belakang keberhasilannya itu. Ia seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Di tengah-tengah keberhasilan itu, ia lupa diri, bahkan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ia membawa api untuk membakar ukupan di atas mezbah di bait Tuhan. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh imam. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para imam keturunan Harun. Para imam menegur Uzia. Uzia tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Uzia tidak setia lagi kepada Tuhan. Ucapan-ucapan imam adalah ucapan-ucapan Allah. Teguran imam adalah teguran Tuhan. Uzia marah. Raja yang berhasil selama 52 tahun tidak bisa menerima teguran para imam. Ia marah. Sementara amarahnya meluap, apa yang terjadi? Muncul bintik-bintik putih pada dahinya. Ia kena penyakit kusta.
Sesuai aturan, seorang berpenyakit kusta harus segera diasingkan. Uzia diasingkan, Uzia ditempatkan dalam rumah pengasingan sampai matinya. Ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Cerita sedih, bukan happy ending, tetapi sad ending. Ada duka cerita pada bagian akhir. Kenapa itu terjadi? Karena ia berubah setia kepada Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara? Di tengah-tengah keberhasilan dalam usaha pekerjaan, jangan kita menjadi seorang yang lupa diri. Berbahaya sekali apabila Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kita kelimpahan harta dan benda, kita semakin lupa diri, menjadikan harta benda itu fokus kehidupan kita. Kita seperti orang yang mabuk, mengumpulkan harta, menumpuk dan menumpuk harta dalam kehidupan kita. Dalam Injil Lukas pasal 12, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang kaya yang terus menumpuk dan menumpuk harta. Ia merencanakan merombak lumbung-lumbungnya, menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Dan kemudian berkata, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Inilah perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang seorang yang sangat kaya, yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bukankah hal seperti ini kita dapati dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat? Orang-orang yang mabuk akan harta, pamer harta, menjadikan harta segala-galanya, menjadikan harta sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Seperti Uzia, muncul bintik-bintik putih penyakit kusta di dahinya. Muncul penyakit-penyakit yang tidak disadari sebelumnya. Kita mendengar tentang orang-orang yang paling kaya di dunia ini, orang-orang yang terkemuka, selebriti yang terkenal, pada puncak kejayaannya, ternyata penyakit menyerang mereka. Gangguan mental, kena penyakit kanker, kena penyakit ginjal, dan sebagainya. Perkataan Tuhan tadi, "Orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apabila saudara selama ini sudah lupa waktu bagi istri atau suami, bagi anak-anak di rumah, bagi keluarga, karena semua waktu dihabiskan untuk usaha dan pekerjaan, bertobatlah, ubah sikap, ubah pandangan terhadap usaha dan pekerjaan. Berikan waktu untuk keluarga, tetapi yang terutama berikan waktu untuk Tuhan. Perhatikan hal-hal yang bersifat rohani. Bertobatlah selama waktu pertobatan itu masih disediakan oleh Tuhan. Kita sampai pada bagian akhir renungan hari ini. Saya ada mendengar 1-2 kasus tentang orang yang punya harta banyak. Ketika menghadapi satu pergumulan, barangkali sakit penyakit, maka ia menganggap ia perlu melakukan sesuatu untuk membantu pelayanan, membantu gereja. Ia berikan sebagian hartanya pada gereja atau pelayanan. Memberi untuk gereja atau pelayanan sangat baik, tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 19, ketika Zakheus, pemungut cukai yang kaya raya, bertemu dengan Yesus dan bertobat, bukan harta yang diberikan oleh Zakheus itu yang membuat ia diselamatkan. Walaupun ia memberikan setengah dari harta kekayaannya membantu orang-orang yang berkekurangan. Yang terjadi pada waktu itu adalah pertobatan Zakheus. Yang terjadi di dalam hatinya, pertobatannya lah yang menyelamatkan. Pemberian harta oleh Zakheus adalah buah pertobatannya. Saya ingat akan diri saya sendiri. Saya juga pada awalnya adalah orang awam yang biasa-biasa saja, yang tidak mengerti banyak tentang teologi. Saya berpikir pada waktu itu bahwa seorang pendeta
pastilah mengetahui segala sesuatu di dalam Alkitab dari A sampai Z. Saya mau bantu pelayanan gereja. Saya turuti apa kata pendeta. Pembangunan gereja, pelayanan penginjilan, diakonia pelayanan, dan lain sebagainya. Saya dan istri senang untuk ambil bagian. Kami merasa apabila kami bantu pelayanan dan gereja dengan materi, iya, itu sudah cukup. Tetapi dalam perjalanan hidup yang panjang, Tuhan berkata kepada kami lewat aneka peristiwa, bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadilah saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, menjadi seorang pendeta. Ketika belajar tentang teologi, saya baru menyadari Alkitab adalah sesuatu yang sangat luas. Tidak mungkin seorang pendeta mengetahui dari A sampai Z. Bahkan ternyata begitu banyak ragam pandangan, perbedaan pandangan interpretasi tentang berbagai hal dalam teologi. Apakah teologi Injili? Inilah yang kemudian saya coba menggali menurut ukuran apapun yang diberikan Tuhan dan membagikannya kepada saudara-saudara kekasih. Pertobatan ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus melihat hati kita. Dalam hati yang bertobatlah muncul karya-karya, perbuatan-perbuatan yang besar bagi puji dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga pada waktu ini menyadari dosa-dosa saudara, jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, hamba menyadari dosa-dosa hamba. Roh-Mu yang kudus menyadarkan aku akan kesalahan-kesalahan. Ampuni aku Tuhan, ubah hidupku, pimpin aku dalam perjalanan hidup ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, saya mengundang saudara meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan, pada waktu Injil diberitakan, di sana ada kuasa dan mujizat, termasuk kuasa penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, oleh karena perbuatan seorang atau beberapa orang dalam hidup saudara, saudara tidak bisa memaafkannya, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong saudara-saudara kami yang memiliki akar pahit luka jiwa. Mereka tidak sanggup cabutkan akar pahit itu, tetapi Yesus, Engkau mampu cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan secara pribadi, secara keluarga dan pelayanan. Berkati usaha pekerjaan, studi dan pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.